Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT tahun 2025 untuk bagian penalaran matematika. Oke, sekarang kita sudah masuk ke teks yang kedua dari bagian literasi matematik ya, di bagian penalaran matematika. Ini teksnya berbeda dengan yang sebelumnya. Aku bacakan dulu ya. Toko Jaya menerima kiriman beras dari 3 pemasok untuk dijual kembali dengan jadwal sebagai berikut. Ini mereknya, jadwal pengirimannya, dan berat setiap pengiriman. Nah, pada tanggal 1 April, toko tersebut menerima kiriman barang gitu ya, dia bersamaan untuk pertama kalinya. Nah, maka pertanyaannya adalah, jika Toko Jaya akan menerima kiriman minyak goreng merek Mawar, Melati, dan Anggrek pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 April, maka nilai X adalah K. Ini berhubungan dengan KPK, teman-teman ya, atau LCM. LCM itu dalam bahasa Inggrisnya ya, atau Least Common Multiplication. Oke. Kalau ada kata bersamaan di sini, biasanya kita menggunakan KPK ya. Nah, ini berguna untuk menentukan kapan dia bersama-sama lagi. Nah, katanya, misal gini, aku punya satu kasus nih. Misalkan si A dan si B dia punya jadwal berenang. Si A akan berenang setiap 2 hari sekali gitu ya. Nah, kalau si B itu 3 hari sekali. Nah, maka misalkan ini di hari Senin ya. Di hari Senin di hari Senin mulainya berarti 2 hari sekali, Selasa, Rabu. Nah, di Rabu baru si A berenang. Di Kamis baru si B berenang. Nah, berenang lagi saat bersama-sama itu kapan? Yaitu pada saat KPK di antara kedua orang ini gitu ya, yaitu 6. Nah, setelah 6 hari kedua orang ini dia akan berenang bersama-sama ya. Ya teman-teman, silakan aja setiap 2 hari ini lompat 2 kali, yang si A, yang si B lompat 3 kali, nanti ketemu di 6 hari setelah hari Senin ya. Nah, gitu ya caranya. Nah, sekarang gimana kalau ada 3? Sama aja. Kalau ada 3 juga sama aja ya. Nah, tapi diketahui nih setelah 11 kali 11 kali bertemu, yaitu 120 hari setelah 1 April. Jadi gimana? Ya gini ya. Jadi kita kan ingin mengetahui, supaya untuk memudahkan teman-teman, di highlight aja yang bagian pertama kalinya. Jadi kita harus gimana caranya supaya yang ke-11 kali ini menjadi ke pertama kalinya. Jadi berapa hari sekali sih ketiga merek ini berbarengan untuk dikirimkan ya. Kalau ke-11 kalinya yaitu ke 120 hari setelah 1 April, maka artinya untuk pertama kalinya ketiga merek ini bersama-sama, yaitu setelah 120 dibagi 11. Ini kita pakai ini ya, pakai fungsi Selling kalau nggak salah ya. Jadi fungsi Selling ini adalah sebenarnya simpelnya adalah untuk membulatkan ke atas. Jadi kalau ada 2,5 kita bulatkan ke atas, jadi gini, 2,5 ini sama dengan 3 gitu ya. Kalau fungsi tangga itu adalah fungsi yang dibulatkan ke bawah, 2,5 itu 2 gitu ya. Nah, 120 dibagi 11 itu berapa sih? 120 bagi 11 itu 11,1
11, sekian lah ya, 11, sekian. Nah, kalau kita bulatkan ke atas, maka tanda dengan 12. Oke. Nah, setelah itu juga teman-teman harus mempertimbangkan pembulatan ke bawahnya, gitu ya. Tapi gini, apa namanya? Ini kan ke 11 kalinya ya. Ini ke 11 kalinya. Kita harus mempertimbangkan hari sebelum ke 11 kalinya. Ya, yaitu ke 10 kalinya, bukan hari. Pengulangan sebelum ke 11 kalinya, yaitu 10. Jadi sebenarnya apa ya? Cara gampangnya itu teman-teman tinggal menambahkan aja satu yang ini, menambahkan satu dan mengurangkan satu. Itu nanti kita jadi intervalnya ya. Jadi intervalnya nanti yaitu ke 10 kalinya dan ke 12 kalinya. Kalau kita kurangkan 120 hari ini dengan 10, jadinya kan 12 ya. Begitupun kalau kita kurangkan 120 dengan 12 ya, ini 12. Ini kita punya dua interval ya. Jadi 10. Nah, berarti EPB-nya itu di antara EPB antara 3, 4, dan X ya. Untuk pertama kalinya itu ada di antara setiap 12 kali sehari, setiap 12 hari sekali atau setiap 10 hari sekali. Gitu ya. Jadi EPB-nya itu selalu menunjukkan bulat ya. Jadi kemungkinan EPB-nya EPB kemungkinan 10, 11, atau 12. Tapi pertanyaannya, kalau kita pilih 10, karena 10 itu tidak mengandung 3 ya, tidak mengandung 3, 10 itu tidak mengandung 3 pangkat sesuatu, maka tidak mungkin dipilih EPB-nya 10, karena tidak ada faktor 3, gitu ya. Kalau kita pilih 11, begitupun tidak ada faktor 3 dan 4. Nah, kalau kita pilih 12, ada kedua faktor ini. Gitu ya. Jadi kemungkinan EPB-nya, EPB dari 3,4, X adalah 12. Nah, sekarang mungkin aku akan menjelaskan menggunakan teori bilangan. Teman-teman kalau udah tahu silakan di skip ya. Ini tinggal dicari aja EPB-nya. Nanti aku kasih tahu cara gampang ya. Jadi dalam teori bilangan itu kita biasa menuliskan sebuah bilangan bulat itu bisa direpresentasikan sebagai faktorisasi prima, apapun itu bilangan bulat ya. Jadi kita buat bilangan bulat itu menjadi bilangan prima yang berbeda gitu ya. Mungkin anak-anak olimpiade tahu ya. Jadi 3 itu kan sama dengan 3, karena 3 itu kan prima ya. 3 pangkat 1. Kalau 4 itu adalah 2 kali 2. Yang jelas 2 pangkat 2 ya. Nah, sedangkan X kita nggak tahu. Tapi menurut teori bilangan, sebuah bilangan itu bisa difaktorisasi prima dengan cara mengalihkan faktor prima berbeda dari bilangan itu. Jadi misalkan ini prima 1, P1 dengan pangkat A1, P2 dengan pangkat A2, dan seterusnya. Nah, EPB itu akan mencari prima yang pangkatnya paling tinggi gitu ya. Oke. Pangkatnya paling tinggi atau maksimum ya. Oke, di sini ada faktor prima 2. Prima 2. Di sini ada prima 2. Di antara ketiga ini yang paling maksimal adalah, nah kita nggak tahu ya yang X itu berapa. 2 pangkat berapa ya untuk yang si X itu. Sorry teman-teman, ini harusnya KPK ya. Mungkin yang aku maksud ini KPK. Mungkin teman-teman dari tadi sadar ya. Ini KPK ya harusnya. Karena kita tadi menjelaskan tentang KPK.
Ini harusnya KPK, maaf ya. Ini harusnya KPK, tapi nanti aku kasih keterangan lah kalau aku salah nyebut KPK. Oke, selanjutnya karena di sini angkanya kecil-kecil ya, maka teman-teman bisa membuat sebuah perkiraan ya, kalau P1-nya kita misalkan 2/2 gitu ya, 2/2, dan P2-nya adalah 3/1. Jadi kita pilih dari ini ya. Nah, maka X-nya adalah 2/2 dikali 3 gitu ya, sama dengan 12. Nah, maka si X-nya itu haruslah faktor dari 12 ya. X itu harus faktor dari 12, faktor 12. Karena kan di sini nggak ada tuh 12 ya. Karena nggak ada berarti kita bisa pilih faktor dari 12. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi dari pilihan ini yang paling mungkin adalah 6. Jawabannya adalah 6 ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Mohon maaf kalau tadi ada salah tulis ya. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.